momen lebaran ini kayaknya bagi-bagi THR itu sesuatu yang ditunggu-tunggu setiap tahunnya gitu ya, di momen lebaran. Gimana? Tahun ini THR-nya dapat berapa? 100.000, 200.000, 1 juta, 50.000 atau berapa? Kali ini kita akan bahas tentang THR ini. THR itu tradisi atau kewajiban? Kita akan bahas di Tutur Deyata. Beragam kisah mengurai makna. Yang pertama, THR itu adalah pemberian bukan kewajiban. Pertanyaan pertama yang akhir-akhir ini sering banget ditanyain mengenai THR, aka tunjangan hari raya ini adalah, THR itu boleh atau enggak sih? Nah, sebenarnya THR itu kan sudah tradisi turun-menurun dari zaman dulu. Sejak kita kecil, Coach Vino kecil itu juga udah bagi-bagi THR sampai sekarang gitu ya. Dan jawabannya pasti boleh. Tapi yang nggak boleh itu adalah nodong THR. Yang mana yang dikatakan nodong THR sih? Ini berkaitan juga untuk orang tua atau om, tante, atau kamu-kamu yang punya adik-adik kecil-kecil di rumah. Kayaknya itu mentalnya dari kecil harus dibenerin dulu. Jadi masih banyak nih yang kita lihat ya, kalau dari rumahnya diajarin, ayo kita pergi ke rumah om ini yuk, nanti bakal dikasih THR. Nanti kita bakal ke sini yuk, nanti kamu minta THR sama om ini ya, bla 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 lain sebagainya ya. Ingat anak-anak kita diajarkan untuk menerima THR jika diberikan, tapi jangan buat anak kita mempunyai mental meminta-minta. Yang mana yang dikatakan mental meminta-minta, kalau misalnya memang udah ditanamkan dan sering banget dikatakan ke anak-anaknya, oh nanti minta sama om ini THR-nya, oh nanti ke sini THR-nya. Jadi anak-anak tersebut tuh emang bener-bener minta, nggak nungguin THR. Sehingga biasanya nih kalau kata penelitian-penelitian itu tuh suka kebawa loh sampai ke dewasanya. Punya mental suka meminta-minta. Jangan ya dek ya. Kalau kita bahas lagi ya, sebenarnya kan itu memang tradisi yang dilakukan oleh orang-orang yang mungkin sudah bekerja, orang-orang yang sudah berkeluarga kepada yang lebih muda, anak-anak, remaja gitu ya. Berkaitan dengan tradisi ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ingat, THR itu adalah pemberian, bukan diminta. Itu poin yang pertama. Poin kedua yang harus diingat, ternyata tidak semua orang mampu memberikan THR. Dan ini berkaitan juga tentunya dengan poin yang ketiga adalah meminta THR secara terang-terangan dianggap dengan tidak sopan. Karena dengan menodong THR itu menjadikan THR itu sebagai beban. Ingat ya, masing-masing orang punya kehidupannya sendiri, punya permasalahan ekonominya sendiri, walaupun dia sudah kerja, kelihatannya di sosial media fine dan bagus-bagus saja, belum tentu di momen lebaran tersebut dia punya uang yang lebih untuk bagi-bagi THR. Sehingga kalau ditodong itu rasanya kurang nyaman. Hati-hati juga loh dengan nodong-nodong THR ini karena banyak banget efeknya bagi orang lain. Kalau anak muda zaman sekarang kan sebutnya ada mental health ya. Kadang-kadang kan kalau mau lebaran itu pressure-nya luar biasa. Aduh, harus keluarin ini. Sementara untuk orang-orang yang mudik aja, biaya mudik PP bersama keluarga itu udah banyak banget loh. Jangan sampai dibebankan lagi wajib mengeluarkan THR tersebut. Atau bahkan ada orang-orang yang pada akhirnya nggak mau mudik, nggak mau pulang kampung karena ya merasa THR ini adalah suatu kewajiban yang at the moment mereka nggak bisa menunaikannya. Pertanyaan selanjutnya adalah, kenapa nodong THR itu dinyatakan kurang etis? Kamu pernah nggak sih ada keluarga-keluarga yang kalau lagi ngumpul-ngumpul, terutama lebaran itu langsung straight to the point nyampein, Om mana THR-nya? Tante mana nih THR-nya? Om mana nih 300.000 dong? Ayo ini dong gitu ya. Itu dinyatakan tidak etis karena beberapa orang itu merasa tidak nyaman ketika ditodong secara langsung. Ada beberapa alasan sebenarnya.
Kemudian, nodong THR ini juga bisa terkesan memaksa kalau dilakukan berulang-ulang. Kan suka ada tuh ya, udah diminta satu kali, kita udah pura-pura nggak denger, terus minta lagi, minta lagi, minta lagi. Jadi kesannya bukan minta THR, tapi maksa THR. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana etika yang baik berkaitan dengan THR ini? Mungkin secara simpel kita bisa kasih beberapa tips ya etika mengenai THR. Yang pertama adalah jangan meminta. Jika diberi, terimalah. Kalau misalkan nggak diberi, nggak boleh ditodong THR-nya. Kedua, jangan dibanding-bandingkan. Ah, om yang ini aja ngasih 100.000 kok, om kok cuma kasihnya 5.000 gitu ya. Mungkin keadaan ekonominya tuh sanggupnya cuma segitu. Kita nggak boleh membanding-bandingkan THR dari si A dengan THR dari si B. Yang ketiga, wajib dilakukan dan ditanamkan adalah ucapkan terima kasih. Poin terakhir adalah bagaimana jika anak-anak yang meminta THR? Kita sebagai orang dewasa apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah mengajarkan sopan santun kepada anak-anak. Silahkan diterima THR-nya, ucapkan terima kasih kepada orang yang telah memberikan THR. Itu kayaknya memang benar-benar harus ditanamkan sejak dini ya. Dan sepertinya juga kita harus menanamkan kepada anak-anak bahwasanya THR itu tidak melulu soal duit, tapi juga bisa soal barang, baju yang dibelikan oleh om tante atau bahkan mainan itu juga termasuk ke THR. Kemudian poin terakhir adalah tanamkan kepada anak-anak kita untuk bisa bersyukur bahwasanya THR itu bukan suatu tuntutan, tapi sesuatu rezeki tambahan. Jadi harus disyukuri. Last but not least, THR itu adalah mengenai keikhlasan. Yang penting yang memberinya ikhlas, kemudian yang menerimanya juga bersyukur. Ayo nikmati dan ciptakan suasana lebaran kita yang menyenangkan, penuh keakraban, supaya tahun depan pada kangen lagi, pengen ngumpul. Sekali lagi kami ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di video selanjutnya.